Saat ini akan dibahas cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Soal nomor 1, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui x1 ditambah x2 sama dengan negatif 5 dan x1 dikali, di tanda titik ini dikali x2 sama dengan 6. x1 dan x2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan rumus x pangkat 2 x kuadrat dikurangi dalam kurung x1 ditambah x2 kurung tutup ya, kurung buka, diikuti dengan variabel x, selanjutnya ditambah dengan dalam kurung x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, dari data soal x1 ditambah x2 sama dengan negatif 5, ini kita gantikan di dalam kurung ini, x1 ditambah x2 ya, seperti ini. Kemudian dalam kurung x1 kali x2 kita ganti dengan 6 ya, atau 6 disubstitusi ke sini seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis x kuadrat ini tetap dikurangi negatif 5 ya, dikurangi negatif 5 itu artinya negatif kali negatif, jadi negatif dikali negatif 5 adalah positif 5 ya. Kemudian kita tulis x nya ini variabelnya 5, variabelnya x, koefisiennya 5 ya. Kemudian ditambah 6 kita tulis selanjutnya, nah sama dengan 0. Nah, sampai di sini ya, ini sudah merupakan jawaban dari soal nomor 1. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak perlu mengetahui x1-nya berapa, x2-nya berapa, tapi kita cuma mencari persamaan ini. Nah, untuk mengujinya kita bisa mencari akar-akar dari persamaan ini ya, baik dengan rumus ABC, pefaktoran, maupun melengkapkan kuadrat. Bisa kita cari penyelesaian soal ini. Nah, nanti kalau ketemu kita tambah, pasti hasilnya negatif 5. Jika hasilnya kita kalikan, hasilnya pasti positif 6 ya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui jumlah akarnya atau jumlah akar-akarnya 4 dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 12. Sama dengan tadi, untuk menjawab soal seperti ini, membuat persamaan kuadrat, kita tulis rumusnya di sini, x kuadrat dikurangi dalam kurung x1 ditambah x2 diikuti dengan variabel x, selanjutnya ditambah dalam kurung x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, dalam kurung x1 ditambah x2 itu dapat diartikan sebagai jumlah akarnya. Jadi dalam kurung x1 ditambah x2 kita ganti atau kita ubah, kita substitusikan dari data 4 ini ya.
4 ini kita tulis di sini menjadi seperti ini. Nah, kemudian hasil kali akar-akarnya itu bisa dilambangkan seperti ini dalam kurung X1 titik X2. X1 dikali X2 itu maksudnya hasil kali akarnya. Sehingga dalam kurung ini kita ganti atau kita substitusi jadi min 12, kita tulis seperti ini. Nah, ditambah negatif 12 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tulis di bawahnya X pangkat 2 di sini ya. X pangkat 2 dikurangi 4. 4 ini, negatif 4 ini koefisien dari X ya. Jadi X-nya kita tulis di sebelahnya sini. Nah, masalahnya di sini. Ditambah negatif 12. Itu boleh diartikan plus atau positif dikali negatif, ya. Ini boleh diartikan positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif, ya. Jadi positif atau ditambah negatif 12 hasilnya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya apa? Kita tulis sama dengan 0 ini, ya. Sama dengan 0. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini adalah persamaan kuadrat, ya. Jadi dari soal ini persamaan kuadratnya adalah seperti ini, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini kan nggak tahu ini akar-akarnya, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Yang jelas jumlah akar-akarnya 4. Kalau dikali negatif 12. Nah, kita bisa cek di sini ya. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12. Kalau dicari akar-akarnya ya dengan rumus ABC, dengan melengkapkan kuadrat atau dengan pemfaktoran, nanti hasilnya kalau ditambah pasti sama dengan 4, ya. Hasilnya, penyelesaiannya kalau dikalikan ya hasilnya pasti negatif 12. Ini maksud dari soal ini. Jadi ya kita disuruh menentukan ini persamaan ini, ya. Nah, kita bisa tulis di sini. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksudkan adalah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, selesai sudah. Bagaimana? Cukup mudah ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi pada materi berikutnya.